Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Purwaningsih, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, yang pada siang hari ini mengikuti tim pengawasan rapat koordinasi tim pengawasan. Gimana hati nurani itu? Ya, nih, ini korban ibu salah satunya. Ya tolong ya Bu, ibu punya anak keturunan Bu ya. Gusti Allah nggak tidur Bu, saya emosi Bu, terus terang ibu seorang ibu loh. Masih ada 7 orang tuh Bu, ya. Astagfirullah ya Allah Tuhan, Gusti Allah udah turun Bu sekarang menunjukkan keajaibannya. Kalau yang satunya sudah meninggal. Bener Bu, emosi saya Bu, bener. Saya juga seorang ibu. Saya nggak ngelahirin Saka Bu, tapi saya pakai hati Bu. Jahat Ibu. Kalau dapat saya kelompokkan faktor pendukungnya itu, ya. Yang pertama tadi bahwa betul masalah uang, ya. Itu pengaruhnya besar sekali. Ya. Yang kedua kekuasaan. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan si penegak hukum itu. Oh, I see. Mungkin atasannya langsung, Yeah. mungkin atasan tidak langsung, Yeah. atau mungkin atasan tidak langsung yang lebih tinggi. Yeah, yeah. Yang memerintah secara berjenjang kepada atasan-atasan langsung sampai kepada si penegak hukum. Yeah, yeah. Seperti kasus Vina, kita dengar sekarang dari media Yeah. bahwa ada gejala-gejala tertentu, si keterangan yang diberikan oleh para saksi dahulu, Ya. itu dicabut, Pak. Oh. Mekanisme pengadilan sendiri, media mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh kan? Enggak. Dalam KUHP tidak boleh, Pak. Boleh, Pak, ya. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Kok hakim bisa begitu? Gimana itu? Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Ya saya katakan on lah akhirnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model begitu. Kalau masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia memutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Ini butuhnya kita bawa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Kemana lagi kalau keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan? Ini rusak kita. Kita sebagai pimpinan Komisi 3, ada Pak Dasko sebagai pimpinan DPR. Kemana muka kita semua yang ada di sini? Kalau serusak ini hakimnya. Jangan bohong, jujur. Jujur loh, kamu juga gak akan jadi apa-apa kalau kamu nggak berkata jujur. Nggak akan, saya kasih tahu. Nggak akan tiba-tiba kamu diangkat besok jadi pengusaha ternama. Enggak. Ya, satu pertama memang gini, Pak Polisi, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, kita tidak boleh membiarkan seorang pun di negara ini memberikan keterangan palsu di ruang sidang. Karena orang-orang yang memberikan keterangan palsu pun itu adalah bagian dari pelaku penyesatan peradilan. Ya, jadi kalau ada orang yang diduga memberikan keterangan palsu di ruang sidang dan keterangan itu di bawah sumpah, segera proses. Dan saya sependapat dengan permintaan tim lawyer dari dari Pradi ini untuk segera memproses. Tetapi saya juga tidak sependapat untuk mengatakan segera tetapkan sebagai tersangka. Yang penting Anda periksa segera terlapornya. Setelah Anda periksa, Anda petakan ada kasus dia benar-benar memberikan keterangan palsu atau bukan, ditanyakan bagaimana. Kalau memang nyata-nyata dari hasil pemeriksaan tersebut dia memberikan keterangan palsu, tetapkan tersangka. Kalau tidak ya jangan paksakan kasus. Ya. Nah,
Tapi saya sependapat untuk segera diperiksa. Kalau Anda berlama-lama, pihak kepolisian berlama-lama, Pak Kapolri tidak memberikan atensi untuk segera memeriksa terlapor yang diduga, ya sekali lagi, yang diduga memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan di bawah sumpah, maka seolah-olah Pak Kapolri sedang membiarkan orang bersumpah palsu di ruang sidang dan tidak diproses. Itu kesalahan. Pengacara kondang Otto Hasibuan dikabarkan akan memimpin sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon akan berlangsung di PN Cirebon pada Rabu 4 September 2024. Sebagai pengacara yang membela 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Otto Hasibuan akan menyampaikan memori sidang PK di hadapan nanti. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso, mengaku sudah mendapatkan panggilan untuk sidang PK pada Rabu mendatang. Sebagai informasi, 7 terpidana yang akan menghadiri sidang PK ini meliputi Jaya, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Rivaldi, dan Sudirman. Dalam kesempatan tersebut, Jutek Bongso juga menyebutkan tim kuasa hukum akan menghadirkan sejumlah bukti baru kasus Vina Cirebon dalam sidang PK nanti. Termasuk sejumlah saksi juga bakal dihadirkan dalam sidang PK itu untuk membebaskan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Meski demikian, Jutek Bongso enggan memberikan bocoran mengenai saksi dan bukti yang akan dihadirkan dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Namun yang jelas, tim kuasa hukum merasa yakin jika 7 terpidana kasus Vina Cirebon bisa bebas setelah sidang PK berjalan nanti. September 2024. Jadi tanggal 4 September nanti kami akan hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang. Kami tim sudah siap untuk memulai sidang perdana pada tanggal 4 September 2024 nanti. Ya. Yang lain mungkin Bang Duli bisa tambahkan. Bang, untuk nomornya apa? Akan digabungin atau gimana, Bang? Yang 6 ini? Jadi begini, teman-teman, bahwa tadi kami sudah menyampaikan rekan-rekan, sekaligus kami juga nanti akan membuat surat dan mempertanyakan masalah ini di dalam sidang agar perkara Sudirman ini bisa disatukan dengan perkara 6 yang lain jadwalnya. Demi untuk apa? Demi untuk efisiensi, kemudian juga efektivitas dan juga ajas kepastian dan kemanfaatan lah. Jadi mudah-mudahan saja pengadilan nanti akan mengabulkan permohonan kami supaya tidak kita akan mengajukan saksi yang nanti bertele-tele gitu. Jadi intinya mudah-mudahan ini bisa disatukan. Tapi nanti kami akan sampaikan itu dalam sidang tanggal 4 nanti. Karena Sudirman ini memang belum berapa lama kami dapat kuasanya dan kami pun merasa lega karena jelas sekarang ini 7 pidana ini mengadakan PK di bawah di dalam kuasa kami dari DPR lagi. Mudah-mudahan saja ini bisa berjalan sesuai dengan kita kehendaki dan keadilan bisa ditegakkan. Nanti untuk tanggal 4 nanti kembali ke lapas kapan, Bang? Direncanakan sih Jumat. Direncanakan ya, Jumat besok nih. Kita nggak tahu. Saya besok akan ke LW Bancai sama Pak Jutek juga untuk mengkonfirmasi ini. Mungkin juga DPP ini juga akan ikut ke sana untuk mengkonfirmasi apakah betul Jumat itu akan ada pengembalian Sudirman ke LP Kesambi Cirebon.